Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Santri, bertemu lagi dengan saya Kang Nurdin di channel The Santri tentunya. Kita tahu bahwa di sebagian channel itu ada yang membahas tentang bagi waris, dan di dalamnya itu ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tradisi-tradisi baiknya itu tidak dilaksanakan, tidak dijaga, tidak dipelihara. Nah, dalam kesempatan ini Kanudin ingin menjelaskan bahwa kita harus tahu bahwa kenapa dalam Al-Quran itu ada bagi waris. Masalah bagi waris, masalah tirkah, itu peninggalan mayit, itu diatur dengan maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan adanya bagi waris itu akan dijauhkan dari kata zalim. Jadi hak orang lain tidak akan terpakai, terganggu, termakan oleh kita, dan hak kita itu akan dipertahankan, dijaga oleh kita karena memang itu hak kita. Itu. Jadi sahabat Santi, dalam kesempatan ini kita harus tahu bahwa tentang bagi waris itu kalau ada penjelasan-penjelasan itu yang tidak benar, justru itu yang harus kita lawan, kita debat, kita diskusi. Justru ketika ada itu nispun, sulsun, itu sulusen, itu kan ada sudus, ada rubu, ada thumun, setengah, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8, ada purdul muqaddarah, ada itu asobah, ada hijab hirman, hijab nukson, dan lain sebagainya yang tidak akan mungkin dijelaskan sekarang karena terbatas waktu. Justru itu adalah maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha adilnya Allah, maha baiknya Allah. Allah memberikan keilmuan kepada kita bahwa kita jangan mengganggu milik orang, dan hak kita, milik kita harus dijaga dengan sepenuh hati supaya itu menjadi kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan kita zahir batin dunia akhirat. Jadi tentang bagi waris itu, kalau ada yang menjelaskan bahwa bagi waris itu sudah tidak relevan dengan zaman, bahwa bagi waris itu zaman dulu, itu kuno, itu ortodok, itu jangan didengar. Itu jangan didengar. Justru itu adalah maha adilnya Allah, maha baiknya Allah. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa orang itu ada bagiannya. Ketika ada mayat, ada yang meninggal, itu ada ahli warisnya. Tentunya ada dawil arham. Kalau dawil arham itu kan tidak mendapatkan warisan, tetapi kalau ahli waris itu mendapatkan warisan, kecuali yang mahjub atau yang hijab hirman. Itu kita harus tahu. Nanti di dalamnya tentang ilmu waris itu kan ada awal, ada tasheh, itu kan. Bagaimana kalau mayit itu meninggalkan umpamanya wandu atau khunsa, ibnu khunsanya bagaimana itu mengaturnya? Bagaimana kalau yang meninggalnya itu 2 orang? Itu kan ada ilmunya. Cara menghitungnya itu kan ada. Kita harus tahu sampai di situ. Kita harus tahu sampai di situ. Dan selanjutnya kita juga harus tahu bahwa tentang bagi waris ini tidak mudah. Kanudin berani sekarang itu memberikan pendidikan, edukasi kepada santri, karena memang udah beberapa kali itu diajarkan oleh guru kita pelajari, kita itu hitung, kita itu sampai beberapa kali dibolak-balik, baru kita berani. Karena dalam ilmu waris itu yang paling sulit adalah menentukan apakah ini 1/6 atau 1/3, apakah ini 1/4 atau 1/8, apakah ini setengah atau 2/3, apakah ini asobah atau mahjub. Nah itu. Bagaimana kalau itu mayit meninggalkan kakek dan saudara, bagaimana cara membaginya? Kan itu kan bagaimana caranya supaya kakek itu lebih baik bagiannya, atau dalam arti lebih besar. Itu. Apakah jalan muqasamah atau sulusul jami'il mal atau sulusul baki atau sudus? Bagaimana kalau hartanya umpamanya kurang dari 1/6, sesudah itu dibagikan, bagaimana caranya itu di awal supaya itu minimal sisanya 1/6? Kalau sudah dibagikan itu tidak ada sisa, bagaimana itu diusahakan di awal supaya minimal 1/6? Jadi kakek harus tetap mendapatkan bagian. Itu kan ada ilmunya, tidak sembarangan. Baiklah, kita buka Qur'annya itu tentang waris itu beberapa ayat, tapi hadisnya juga buka. Kalau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga buka di situ, supaya kita itu dalam mengambil keputusan itu tidak sembarangan.
Ini Kang Nurdin sekarang ini berada di situ Ciberem, ini sedikit gerimis, tapi gak apa-apa, kita sambil tafakur terhadap makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah fatahalakum. Kita lanjut. Jadi pilihlah channel atau konten yang memang memberikan data yang benar dengan data-data yang autentik. Kita harus berani itu dan harus tahu ini benar, ini salah. Tentunya mengatakan benar dan salah itu dengan data, dengan keilmuan, dengan wawasan. Itu tidak mudah. Makanya dalam kitab itu kan ada kitab rohbiyah, diantaranya itu tentang waris itu adalah rohbiyah. Kita pelajari itu dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari. Insya Allah akan menjadi keilmuan untuk kita. Itu kan ada yang Furdul Muqaddarah, itu ada yang asobah. Tentunya kita harus bisa itu dalam menghitungnya. Itu tidak mudah. Itu bagaimana kalau di awal umpamanya kalau 12 itu bagian itu akan salah dalam pembagiannya, ini harus di awal umpamanya 17/12. Maka bagaimana caranya itu di awal menjadi 17/17. Itu ada ilmunya. Karena memang di zaman sekarang itu yang hampir punah, yang sulit ditemukan di pesantren-pesantren atau di tempat pengajian itu menjelaskan tentang bagi waris. Itu sangat sulit. Untuk itu kepada sahabat santri, kita harus tahu bahwa dimanapun kita berada, kita perdalam lagi tentang pembagian waris dengan ilmunya, sehingga kita itu mendapatkan ridho Allah karena kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan instruksi Allah, kita melaksanakan instruksi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita itu menghormati para ulama khususnya di bidang pembagian waris, itu ada ilmunya. Baik sahabat santri, sebentar lagi, dan yang tidak kalah penting tentunya kalau ada yang meninggal, kita itu takziah, kita itu tasliyah, dan di dalamnya kalau kita ulama, kiai, ajengan atau yang tahu, silahkan setelah waktunya kita bahas tentang pembagian waris. Namun ingat, bagi waris itu diakhirkan. Pertama itu seluruh hutang itu dibayar dulu. Seluruh hutang itu dibayar dulu, wasiatnya dibayar dulu, semuanya dibayar dulu. Nah nanti setelah itu baru ketika segala-galanya sudah itu tuntas, baru itu gelar waris, bagi waris. Jadi bagi waris itu diakhirkan. Itu barangkali sahabat santri konten pertama tentang bagi waris di hari ini. Semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Ditunggu konten dari Kang Nurdin yang semakin menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.